Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akan dijamu Real Betis di Estadio Benefito Villamarín pada leg kedua babak 16 besar Liga Eropa 2022-2023. Pertandingan Liga Eropa antara Real Betis versus Manchester United ini dijadwalkan live pada Jumat 17 Maret 2023 pukul 00.45 waktu Indonesia Barat malam. Manchester United punya modal yang sangat bagus, yakni kemenangan telak 4-1 dari leg pertama. Mungkin hanya keajaiban yang bisa menggagalkan langkah MU ke perempat final. Di Old Trafford, MU menampilkan serangan yang jauh lebih mematikan daripada lawannya. MU mencatatkan total 25 tembakan, sedangkan Real Betis cuma 6 tembakan. Manchester United harus menampilkan permainan yang lebih baik daripada ketika ditahan Southampton jika ingin mengakhiri perlawanan Real Betis dan memastikan diri lolos ke babak berikutnya. Sebuah asa diapungkan oleh Manuel Pellegrini. Manajer Real Betis itu optimistis timnya bisa menyingkirkan Manchester United dari Liga Eropa musim 2022-2023. Manuel Pellegrini mengakui bahwa mengejar defisit 4 gol melawan MU itu bukan perkara yang mudah. Namun ia optimistis bahwa timnya sanggup untuk menang besar dengan dukungan para fans mereka nanti. Lebih lanjut, Manuel Pellegrini membeberkan bahwa timnya harus tancap gas sejak awal laga. Ia ingin timnya membuat gol cepat agar mereka bisa membangun momentum untuk mengejar defisit 3 gol tersebut. Real Betis sendiri dipastikan tidak bisa menurunkan skuad terbaik mereka saat menghadapi Manchester United nanti. Playmaker andalan mereka Nabil Fekir dipastikan bakal absen di laga ini akibat mengalami cedera. Manajer Manchester United Erik ten Hag memastikan bahwa timnya tidak akan menurunkan tim lapis kedua melawan Real Betis. Ia menyebut Setan Merah akan tampil dengan skuad terbaik mereka untuk menghadapi Real Betis. Erik ten Hag menyebut bahwa menang 4-1 tidak ada artinya bagi MU. Ia ingin timnya kembali memenuhi kemenangan dan lolos ke babak berikutnya. Erik ten Hag menyebut bahwa Real Betis merupakan tim yang sulit dibaca permainannya. Itulah mengapa ia butuh pemain-pemain terbaiknya untuk menghadapi wakil Spanyol tersebut. Erik ten Hag sendiri memboyong total 21 pemain untuk menghadapi Real Betis pada dini hari nanti. Erik ten Hag membawa seluruh pemain intinya yang fit untuk tampil di laga ini. Manchester United mengumumkan skuad mereka yang akan bertanding di markas Real Betis. Sebanyak total 21 pemain diboyong Erik ten Hag untuk laga krusial ini. Demi mengamankan tiket ke perempat final, Erik ten Hag mempersiapkan tim terbaiknya untuk laga ini. Ia membawa total 21 pemain untuk berlaga di partai krusial tersebut. Pada laga ini, MU dipastikan tidak akan diperkuat oleh Antony. Winger asal Brazil itu dikonfirmasi absen karena mengalami sakit, sehingga ia tidak bisa ikut dalam lawatan ke Spanyol ini. Selain Antony, ada 4 pemain MU lain yang dipastikan absen di laga ini, yaitu Nathan Bishop, Zidane Iqbal, Kobbie Mainoo, dan Anthony Martial. Manchester United sendiri dikonfirmasi akan mendapatkan tambahan tenaga di laga ini. Marcel Sabitzer dipastikan ikut bertandang ke Spanyol. Sang gelandang absen sepekan terakhir dari skuad MU karena sedang sakit. Selain itu, Casemiro juga bisa membela MU di laga ini karena hukuman suspensinya hanya berlaku di kompetisi Inggris saja. Manajer Manchester United Erik ten Hag tidak terlalu resah dengan badai cedera yang menimpa timnya. Sang manajer optimistis timnya sanggup mengakhiri musim dengan baik, kendati di timnya diterpa badai cedera. Erik ten Hag menyebut kunci agar timnya bisa selamat dari badai cedera ini adalah mengatur proses pemulihan timnya.
Erik ten Hag juga menyebut Manchester United musim ini punya komposisi tim yang bagus. Ia menyebut ia punya minimal 2 pemain untuk satu posisi sehingga ia bisa dirotasi timnya. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan kondisi terbaru dari Alejandro Garnacho. Ia membenarkan bahwa sang winger mengalami cedera yang cukup parah. Alejandro Garnacho mengalami cedera usai ditackle oleh Kyle Walker-Peters. Alhasil ia bermain tidak sampai 10 menit di laga itu sebelum digantikan oleh Fred. Erik ten Hag mengakui bahwa cedera yang dialami sang pemuda cukup serius. Erik ten Hag menyebut cedera sang winger masuk dalam kategori parah. Ia menyebut tackle Kyle Walker-Peters itu benar-benar memberikan kerusakan pada kaki sang winger. Erik ten Hag belum bisa memastikan berapa lama sang winger akan absen. Namun manajer asal Belanda itu optimistis sang winger bisa bermain kembali sebelum musim 2022-2023 berakhir. Real Madrid dilaporkan siap bersaing dengan Manchester United dalam perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan penyerang Ajax Amsterdam, Mohamed Kudus. Kedua tim tertarik memboyongnya setelah melihat performa sang pemain. Kudus pernah bermain di Ajax saat masih dilatih manajer Erik ten Hag. Oleh karenanya, jika transfer itu terwujud, dia akan bersatu kembali dengan pelatih asal Belanda tersebut. Pemain berusia 22 tahun ini telah mencetak 18 gol dan membuat 5 assist dalam 35 pertandingan untuk juara Eredivisie di sebuah turnamen. Dia mencetak 6 gol dari 8 pertandingan Eredivisie terakhir mereka. Meski bisa jadi pemain serbaguna sepanjang musim ini, Kudus lebih banyak bermain sebagai pemain sayap kanan selama beberapa minggu terakhir. Namun dia juga pernah tampil sebagai pemain nomor 10 dan penyerang tengah. Ajax memiliki mantan penyerang North Zealand ini dengan masa kontrak hingga akhir musim 2024-2025. Tapi MU sepertinya akan menguji tekad klub raksasa Amsterdam itu dengan tawaran menarik musim panas ini. Namun Defensa Sentral sekarang melaporkan bahwa Real Madrid juga telah mengidentifikasi Kudus sebagai rekrutan murah yang ideal musim panas ini setelah memantau perkembangannya selama beberapa tahun. Manchester United akan mengunjungi Amerika Serikat pada musim panas ini untuk memainkan pertandingan pramusim dan mempersiapkan skuad untuk musim berikutnya. United tidak merinci kapan atau di mana lokasi pasti dari setiap pertandingan akan digelar, tetapi MU mengatakan bahwa program tersebut akan diungkap dalam beberapa minggu mendatang. Ini akan menjadi kunjungan pertama kami ke Amerika Serikat selama 5 tahun dan semua orang di klub menantikannya, kata Direktur Sepak Bola United John Murtough. Kami tahu bahwa MU dan Liga Premier Inggris secara umum semakin populer di seluruh Amerika Serikat. Jadi kami berharap untuk membangun hubungan ini pada musim panas ini. Menurut laporan dari Goal International, Manchester United sedang memperlihatkan minat serius untuk mendatangkan penyerang milik Eintracht Frankfurt Randal Kolo Muani yang tengah menunjukkan performa terbaiknya di kompetisi Bundesliga. Kolo Muani memang baru bergabung dengan Borussia Mönchengladbach pada jendela transfer musim panas 2022 lalu. Namun dirinya ternyata bisa adaptasi dengan cepat dan menjadi andalan secara reguler di sektor penyerangan. Saat ini pemain berpaspor Prancis itu sudah berkontribusi 16 gol dan 14 assist dari 36 pertandingan yang dijalankan di seluruh kompetisi. Catatan gemilang tersebut tentu saja jadi faktor utama mengapa MU mau memboyongnya. Usianya yang masih menginjak 24 tahun nampaknya juga membuat pihak The Red Devils merasa optimistis apabila Kolo Muani akan terus bisa mengembangkan bakatnya secara maksimal di Old Trafford. Tidak main-main, tim asuhan Erik ten Hag yang memperlihatkan keseriusan tengah dikabarkan siap mengeluarkan dana fantastis sekitar 106 juta pound sterling guna bisa benar-benar mengamankan jasa Kolo Muani serta menggagalkan Paris Saint-Germain untuk memboyongnya.